Kini beralih ke soal lain, Mak. Soal apa lain? Soal pagang gadai. Beliau, enggak ada. Menurut pendapat amu, Mbak, Nah, pagang gadai itu hukumnya haram. di mana tak Arabnya? Riba. Definisi riba itu apa? Nah, dikatakan riba yaitu praktik pinjam meminjam, di mana pihak si peminjam wajib melebihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah nan dipagang. Ya, mbak paham tuh. Malah menurut kaji dan undangan, seseorang nan meminjam jawih kurih dengan syarat harus mengembalikan jawih kapuak, maka kelebihan dagingnya itu termasuk riba, kecuali tanpa perjanjian, namanya hadiah. Nah, kalau itu apa sebab pagang gadai dilakukan orang Jawa? Itu artinya adat lah melegalkan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas, tapi kalau hibah saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak yang menggadai mengambil manfaat dari piti gadaian, sedangkan si pemagang mengambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Mak. Bakilik-kilik jotuhan sekadar maindakan dosa. Tunggu dulu, nak taruhan. Taruhkan lah, Mak. Nah, pendapat yang lain menghukumkan darurat karena tapasuh. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal, baik itu? Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar panang kalapa. Baik itu juga halnya dengan bank. Hampir sepakat para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun ada ditemukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fiddarari, artinya halal karena tapaso. Tanpa bank ekonomi lumpuh. Kini kalah ada bank syariah, Mak, dengan sistem bagi hasil. Itu sebabnya bunga bank berbalik haram. Baiklah. Kini ada dua alasan syar'i dan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain yang menolak bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, Mamak sendiri tagak di mah? Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalah berjalan salamonangko. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang bertanggung jawab adalah alim ulama, sebab alun pernah keluar fatwa yang mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, Mama tidak bisa berlapis tangan, Mak. Persoalan halal haram urusan malim jetuangku. Kami nenek mama tunjuk ke beliau. Balik ke pokok masalah, Mak. Jadi dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatakan darurat. Sebab keperluannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk mengisi atau bocor saja harus pakai menggadai-bagai? Iya. Nah, coba mau terangkan substansi pagang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafaz undangnya, dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Sando itu apa, Mak? Sando artinya sandra, jaminan atau agunan. Tarikanlah, Mak. Terkecuali basuh ampe pasal, baru boleh digadaikan. Nah, nampe pasal. Nah, cobalah, Mak, tu nampe itu. Kamu rumah gadang ketirisan. Gadih gadang indak balaki, maik tabuju ate rumah dan adai indak berdiri. Artinya apa, Mak? Artinya kalau indak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralik mengawinkan kemanakan padusi, untuk upacara kematian dan untuk bertagak penghulu baru, boleh menggadai. Kampe pasal tu urusan enteng nanda paralu menggadai itu, Mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi kita mengaji Minangkabau tempo dulu dimasuk aturan pagang gadai dibuat orang. Jadilah, Mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampe masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Itu yang pertama ke Yang pertama, rumah gadang adalah lambang kesatuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain. Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi nampal yang terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan begadang-gadang dan menjamu orang sanagari, di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terima. Yang ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nantak seketek. Bukan sekadar kembali kapan jepapan saja, tapi manigo menuju hari, mampe puluh sampai 100 bahkan hingga 1000 hari. Salamu itu pula diadakan alek jamu.
Orang siap pembaca tahlil, mencabiak kapan, memandikan mayit, menyumbayangkan talakin segala macam, sadonyo main upah ndak ada namperai. Iya lah. Dan kampe, batagak pengulu membantai kabau, memancang alek berhari-hari, mengundang ragam kesenian, membali kelengkapan datuk baru. Nah, dek kasadonyo perlu biaya banyak, sedangkan bareknyo indak tapiku koringannya indak tajinjiang, maka disinalah saatnya menggadaikan sawah pusako. Guno kain penyiam-yang guno harato palampok malu. Itu kan dulu, Mak, sama seorang bodoh-bodoh banyak kurafat jo bid'ah. Kini negara itu kalah berubah, lah maju, lah reformasi bagai kata orang. Kesadaran bagamulah tinggi dan orang berpikirlah ekonomis, dan lah saatnya kerajo mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indak paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamandemenkan, indak paralu lagi dipertahankan. Rancak, tapi urusannya indak semudah itu kemana kan? Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN nenek mama, nah mencari kesempatan dalam kesepitan anak kemanakan. Itu lapor Riki bola tu kemana kan? Korok kami usah dibawa-bawa silang ke jiwa. Maaf. Mau kasih ambo oknum pangulu. Oknum ya, aku itu entahlah. Sebagian memang ada aja nama itu. Ya barangkali mama alun tahu kalau undang-undang agraria menetapkan umur gadaian cuma 6 tahun. Asal apa itu sawah pulang ke nampunyo. Piti gadaian indak babaliak. Hasil selama itu dianggap palunasi hutang. Tapi nampaknya nenek mama alun berani mematuhi aturan negara tuh atau takui ke masyarakat. Ya, kau kemanakan mahaja atau raja gini kok? Hah? Akhir lama kesempatan menerangkan sudah dulu. Beko lah menyolo. Jadi malah mak lanjutkan mak. Adapun latar belakang pasal demi pasal yang membuliahkan menggadai tadi dipahami kiasannya usah membaca nanta sure. Begitu mak. Sebab kalaulah hanya sekadar pembali salayato, paralek nan relatif bisa gadang bisa ketek. Betul. Menyelenggarakan jenazah nan fardu kifayah atau membali sikwa kabau de orang banyak sepusukuan, tidak perlu menggadai banado. Iya. Tapi makna hakiki nan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat nan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Iya. Yaitu rumah gadang terancam rubuh de atoknya bocor ndak capek di sisi. Kasau lapuak jariau patah tunggak cahaya lantai binaso gadalah rugi akibatnya. Gadih bau mua nak capek dijodohkan bisa mengundang malu orang sekaum. Dek kacang panjang indak bajunjuang gagangnya melilik rumpui jelo bajelo di pematang lainnya udah jawih tak batali. Mai tabujua indak takubua jadi bangkai busuk baulek tak seso orang jabaunnya. Nah, kalau pengulu indak tagak hilang pimpinan pesukuan umpama ayam tak barindua bak pintu tagajai pasak orang kalalu lalang saja. Kasadonya itu gambaran dari satu kondisi yang dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis dan mesti capek ditanggulangi di sinan buliah menggadai. Lah, iya. jangkauannya bisa lawe dan beragam. Umpamanya tuh mak. Umpamanya keluarga besar terancam akibat utang tak berbahaya dia ulah anak kemanakan. Iya. Diancam orang. Atau ada kemanakan indak bapak utaknya namuah diasuang hatinya kai sekolah mandeh bansai mamak melarai. Atau parube anggota kaum yang sakit jiwa di kampung inya menggarang menjayok telanjang bule gilo malah orang pedusi dipasuang berang pemerintah paralu kagak duit diamankan dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih saku penginda untuk kemakan saja susah tak dapat pakai batenggang lain. Maka di sinalah pati boleh menggadai. Apa boleh buat? Dipasok keadaan. De anggaran lah defisit, tak paso aset di lego. Iyo kan mak? Tentulah iyo. Kama kepailai. Itu teori mak. Tapi prakteknya di masyarakat, orang menggadai de ingin tak puji dalam kampung. Baralik mengundang organ tunggal atau ingin bahondanan ba orang, balaya sawah salupa. Itu karajo nan menyimpang indak basuh alu aja patui alasan bacari-cari pipi ditembak je Mariam. Nan parahnya, si mama nan seharusnya mengayomi kemanakan malah beliau nang kareh nak menggadai. Dek pangulu merestui gua. Dek apa? Capek-capek manikan sore nak mendapat. Nampak sekarang atas sira-sira ya mak. Oknum. Jadi nampak-nampaknya adat indak baik itu saja membuka pintu pagang gadai ya mak. Sayang dispensasi itu disalahgunakan deh orang. Betul. Memang nan sabana hakikinya menggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat nan hanya dipakai di mata sesak, bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi jangan salah.
Tuh, Mak. Ada di satu daerah orang sama sekali tidak membenarkan menggadai. Seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya, Mak? Nenek mamanya menerjemahkan alasan adat buliah menggadai tadi ya, lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Baat terjemahan menurut beliau. Nah, katanya macam itu. Kok rumah gadang kecerisan indak ada lai orang kilaki nan kema menjatuh. Iya, iya. Kok mai tabuyu ate rumah ndak ada lai orang kilaki nan ka mengubuakan. Kok gading gadang indak balaki indak ada lai orang kilaki ke suaminya. Yalah. Kok adai indak berdiri karena ndak ada lai orang laki-laki ke jadi datua, maka di saat itu buliah menggadai. Bilo masuknya tuh, Mak. Tunggu kiamat. Sesudah orang laki-laki lah punah dari muka bumi. Mengkasihnya? Mengkasihnya indak buliah menggadai karena adat tubana nama larang lewat fatwanya dan nampak macam tadi. Itu nan baktu, Mak. Sesuai je hukum adat nan Mamak sampaikan tadi. Bahwa harato pusako indak boleh dipindahkan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Kan itu, Mak? Batua. Tapi kita indak boleh terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Muka suiknya, Mak? Mesti berpikir realis. Basi yang ate tumbuh batimbang ate nanado. Lihat sikonnya. Tapi ambo setuju diambil mati kalau ada cara antisipasi pegang gadai. Nah, umpamanya kalau tagak kelompok-kelompok sosial, lah ada koperasi simpan pinjam dan bonafit, peduli di sana di rantau yo keadaan orang kampung atau pemerintah lain memikirkan orang miskin. Iya, iya. Tagang gadai disilang ngampe di negara itu. Tapi sungguh pun baik itu, Mak, ya. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat nanlah kada luar satu. Atau setidak-tidaknya mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Sehingga indak menyansarokan anak kemenakan. Insya Allah.